Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan unboxing sekaligus hands-on sedikit aja sebuah produk yang juga udah sering kalian requestkan di kolom komentar di KID, yaitu Xiaomi Poco F2 Pro. Senam Poco F2 Pro, sebuah smartphone terbaru dari Xiaomi yang udah pakai Snapdragon 865. Oke, jadi langsung aja, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini, ini packagingnya udah nggak ada plastiknya ya. Saya beli dua, yang satunya ini, kalian pasti udah tahu ya ini boxnya apa. Saya agak maju sedikit. Nah ini, cuman kayaknya diperiksa sama Bea Cukai seperti yang Vivo Eco kemarin, jadi memang nggak ada plastiknya, dicek. Dan ya tapi masih baru kok, karena memang kalau biasanya kalau melalui Bea Cukai itu memang harus dicek. Jadi ya nggak ada plastiknya, pengalaman unboxing jadi agak sedikit berkurang, tapi nggak masalah karena harusnya di dalamnya itu baru. Tapi semoga aja di dalamnya bukan sampo atau sabun ya. Dan dari segi packaging kita bahas dulu sebentar. Di bagian depannya dia tidak memiliki gambar HP-nya atau apapun, jadi cuman Poco F2 Pro 5G connectivity will vary based on local operator capabilities. Jadi 5G-nya tergantung di negara kita ini bisa 5G nggak sih, dan untuk sementara di Indonesia belum bisa 5G. Kemudian di sini saya beli yang varian 8GB RAM dengan memori internal 256GB. Nah, ini saya beli seperti biasa di AliExpress. Kalau nggak salah yang 6GB itu sekitar 6,3 juta sekian, yang 8GB ini sekitar 6,9 juta sekian, tapi sampai sini hampir 9 juta harganya. Tapi nggak apa-apa, karena kalau misalkan kita lewat Bea Cukai, kemarin saya udah bikin tutorial untuk beli HP atau apapun dari luar negeri. Nah, kalau misalkan handphone, kalau udah lewat Bea Cukai itu IMEI-nya langsung aktif karena langsung didaftarkan oleh Bea Cukainya. Kemarin saya lihat di channelnya I'm Cherries Pro, kalau misalkan kita beli barang dari luar negeri, kita nggak usah pikirin IMEI, selama udah dibayarkan pajaknya, itu IMEI-nya berarti sudah diregistrasikan oleh pihak Bea Cukai. Seperti itu. Kalau di channelnya I'm Cherries Pro, iPhone, cuman seharusnya semuanya sama sih, karena iPhone kan juga handphone. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bahas di bagian kirinya ini yang menurut saya menarik ya. Jadi di sini ada tulisan yang menyindir temannya yang sesama Cina juga, sesama antek asing, tapi sindir-sindiran ya. Jadi with easy access to the Google Apps you use most. Nah, ya kalian tahu lah ya siapa yang disindir yang nggak punya Google Play. Dan ya menarik sih ya menurut saya, sesama temannya kok sindir-sindiran. Nanti kalau di-ban sama Google juga baru tahu rasa loh ini ya. Ya semoga aja enggak. Cuman bayangkan kalau misalkan semua handphone di Cina bareng-bareng nge-ban Google. Wah, nggak masalah asalkan YouTuber seperti saya nggak di-ban sama Google, karena AdSense nanti dari mana. Oke, jadi langsung aja kita buka ya. Oke, di dalamnya kuning, jadi kayak boxnya Realme. Kalau kuning gini saya langsung teringat Realme pasti. Dan di bagian dalamnya ini seharusnya ada case, tapi coba kita buka dulu. Ini bukanya dari mana? Oh, dari sini. Nah, kalau Realme biasanya langsung welcome to Mending Family. Nah, kalau misalkan Xiaomi nggak ada kayaknya ya. Nah, jadi di sini ada case HP-nya, kemudian ada SIM ejector di bagian sini. Nah, kita taruh sini dulu. Case-nya ini ada buku-buku administrasi seperti ini. Wah, case-nya lumayan nih. Case-nya lumayan tebel. Jadi biasanya kan kalau misalkan yang lain itu tipis, transparan, tipis. Ini transparan terus ada sedikit tekstur-tekstur kasarnya. Mungkin biar nggak licin ya. Oh ya. Kalau misalkan kita pakai case seharusnya nggak licin. Nah, kemudian ada HP-nya. Kita taruh di sini dulu. Kemudian di dalamnya lagi ada kabel. Kabelnya seharusnya udah Type-C karena iklannya ini fast charging banget ya. Jadi dia sudah pakai Type-C di sini. Oke, kita taruh sini dulu. Dan kebanyakan semua smartphone sekarang nggak dapat earphone ya. Kalau zaman dulu itu dapat semua earphone. Tapi sekarang kayaknya udah nggak dapet. Dan ini adalah batok chargernya. Nah,
Kalau yang Redmi K30 Pro itu katanya adalah versi Cina, jadi versi ROM-nya Cina. Nah ini kalau yang Pocophone F2 Pro ini versi global, jadi tulisannya udah pakai bahasa Inggris, boxnya juga udah pakai bahasa Inggris, dan di sini juga sudah pakai bahasa Inggris. Kemudian untuk batok chargernya ini maksimal outputnya ada di 33 ampere. Oke, jadi sekarang kita bahas untuk HP-nya dan kita bersihkan dulu ya biar tidak terlihat kotor seperti ini. Dan ini adalah handphonenya Poco F2 Pro yang tadi di awal kalau kalian lihat memang nggak ada plastiknya ya boxnya, cuman seharusnya masih baru. Kalau misalkan ini belum dibuka juga sih sepertinya ya. Kita buka dari sini pelan-pelan aja. Jadi nanti kalau misalkan dijual lagi itu harganya masih cukup cuan lah. Jadi pelan-pelan aja bukanya. Set. Waduh. Nah. Seperti ini. Set. Kita rapikan dulu lagi di sini, ya kan? Kemudian ini juga kita kletek. Nah, tapi kita taruh sini. Nah, triknya kalau kalian beli HP baru seperti itu, biar kalau misalkan dijual lagi itu ya nggak terlalu rugi banyak lah. Dan ini adalah Poco F2 Pro. Dia memiliki 4 kamera di bagian belakangnya dengan bentuk lingkaran seperti ini. Kemudian di sini di bagian di daerah kameranya itu juga ada lingkaran lagi. Entah ini apa ya? Mungkin antena atau apa. Jadi di pinggirannya ini ada garisnya lagi. Kemudian di bawahnya ada LED flash. Di sini ada tulisan Poco Made in China, Xiaomi Communication. Oke, kemudian untuk port-portnya di bagian bawahnya sudah pakai Type-C, speakernya 1, kemudian ada lubang mic dan juga SIM card. Kemudian di sebelah kirinya nggak ada apa-apa, hanya ada WiFi atau antena di sini. Kemudian di bagian atasnya ada audio jack, masih ada audio jack, jadi terima kasih kepada Xiaomi. Kemudian ada pop-up kamera di sebelah sini. Kemudian ini kayaknya infrared remote ya, jadi buat kalian yang mungkin, karena Xiaomi itu biasanya langsung beli HP bonus remote gitu karena ada infrarednya di sini. Kemudian di bagian kanannya ada volume up and down dan juga lock dan off. Oke, mungkin kita coba dulu untuk kartu ya. Apakah dia bisa digunakan untuk kartu? Seharusnya bisa karena saya udah bayar pajaknya dan kalau sesuai peraturan SIM cardnya sudah diregistrasikan langsung sama pihak Bea Cukai. Oke, sekarang kita masukkan dan langsung aja, semoga masih ada baterainya ya sambil kita coba. Kalau nggak ada berarti, nah ini masih ada nih. Dan untuk bootingnya dia langsung ada tulisan Poco. Coba kalau ditambahi NG ya, wah nggak ada yang beli karena takut ya, jadinya pocong. Oke, jadi Pocophone F2 Pro-nya udah selesai saya setup dan juga aktivasi. Tadi juga sudah saya setup untuk fingerprint. Dan kita lihat apakah animasinya sekarang berbeda dengan K20 Pro. Oh, beda ya, jadi fingerprintnya. Dan sekarang ada semacam kayak haptic feedbacknya. Seingat saya yang K20 Pro itu nggak ada. Jadi kalau misalkan dia salah aja, jadi kalau misalkan fingerprintnya nggak di-tag, dia bakalan geter. Tapi ini kalau misalkan bener, dia juga bakalan geter. Jadi kayak pas mau masuk ini ya, kayak gitu. Oke, sekarang kita coba untuk kameranya dulu mungkin ya, karena saya tertarik banget dengan pop-up kameranya ini. Kita coba pakai kamera depan, selfie-nya 20 megapiksel. Oh, masih sama. Jadi kalau suaranya yang di K20 Pro dulu seingat saya juga kayak gini. Tapi ini bisa kita ganti ya, animasinya bisa kita ganti di setting untuk motorized selfie kameranya ini. Mungkin kita coba take 1 atau 2 kali. Oke, jadi kira-kira hasil gambar selfie-nya itu seperti yang kalian lihat tadi. Dan kita coba untuk kamera belakangnya sekarang. Nah, sebelum masuk ke kamera belakangnya, saya akan jelaskan dulu untuk spesifikasi kamera belakangnya ini. Jadi dia memiliki kamera utama 64 megapiksel wide, kemudian 5 megapiksel telephoto, 13 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel lensa depth. Yang jujur saya nggak terlalu suka ya dengan desainnya yang melingkar seperti ini. Kayak ya mungkin belum terbiasa aja ya dengan desainnya karena masih awal-awal lihat. Mungkin nanti kalau sudah terbiasa ya bagus-bagus saja. Oke, sekarang kita bahas untuk masalah SIM cardnya. Nah, untuk SIM cardnya udah saya lihat tadi, dan kalau kalian lihat di bagian pojok kanan itu ada sinyalnya kan.
Karena memang peraturannya kalau misalkan kita beli dari luar negeri via ekspedisi nanti bakalan diaktifkan langsung oleh bea cukainya. Jadi kita nggak perlu melakukan apapun. Enaknya kalau beli dari luar negeri seperti itu, cuman kalau hand carry atau kalian dari luar negeri kemudian pulang, itu harus aktivasi manual di bandara atau di pelabuhan tempat kalian transit. Oke, sekarang kita tes untuk kamera belakangnya sebentar aja mungkin ya. Kamera belakangnya, jadi untuk MIUI 11 ini dia sekarang ada haptic feedbacknya yang menurut saya enak. Jadi misalkan kita pindah menu, kita pindah foto 64 megapiksel portrait seperti ini, dia kayak ya kalau kalian pernah punya Google Pixel ya atau flagship apapun, dia pasti ada haptic feedback. Dimana kalau misalkan kalian nggak lihat gitu ya, itu enak karena kita tahu kalau misalkan dia udah pindah menu karena ada haptic feedbacknya ini. Jadi di tangan ini kerasa. Oke, mungkin sekarang langsung aja kita coba untuk kamera 64 megapikselnya, dan kalau kalian pengen tahu bagian belakang ketika kita take itu seperti apa, nah jadi ada seperti itu kira-kira. Kita foto juga untuk daun ini dan juga drone kecil ini. Nah kemudian dia juga ada portrait ya, kita coba lihat lensa depth effect-nya ini. Oh, dia agak bingung kalau misalkan kamera atau muka. Kita aktifkan di kamera. Apakah dia akan masuk ke Indonesia? Jujur saya nggak tahu, karena kalau menurut saya bakalan musuhan sama Mi Note 10 dan juga Mi 10. Mi Note 10 apa Mi 10 yang masuk Indonesia ya? Oke, jadi untuk kameranya menurut saya sekarang lebih baik ketimbang yang versi K20 Pro. Lebih terlihat natural aja. Oke, sekarang lanjut kita hands on untuk performanya. Jadi tadi saya sudah download beberapa aplikasi, ada Antutu. Oh, kita lihat quick settingnya dulu ya. Jadi di bagian quick setting ini karena dia sudah Android 10 seharusnya udah ada dark mode. Kita coba lihat dark mode. Nah, ini. Tek. Oke. Dan dia juga sudah ada Mi Share, kemudian ada NFC, kemudian ada Miracast. Sebelum kita masuk ke pembahasan untuk benchmarknya, mungkin kita bahas dulu dari segi layarnya ya. Karena saya suka banget nih dengan layarnya dari Pocophone F2 Pro ini, karena dia udah AMOLED, kemudian dimensinya gede banget. Jadi kalau misalkan digunakan untuk bermain game, menurut saya bakalan lebih lega aja. Dia memiliki dimensi 6,67 inch, kemudian panelnya udah AMOLED dengan resolusi Full HD+. Sayangnya layarnya masih 60 Hz, tapi ya nggak apa-apa karena ini segmennya bukan HP gaming. Dan saya ini beli yang 8 GB dengan memori internal 256 GB. Kenapa saya nggak beli yang versi murahnya? Karena saya lihat spesifikasinya di GSM Arena. Kalau yang 8 GB itu udah pakai LPDDR5, sedangkan yang 6 GB itu pakai LPDDR4X. Jadi ya biar lebih kenceng aja. Dan untuk memori internalnya yang 256 GB dia juga udah pakai UFS 3.1. Jadi udah lebih kenceng daripada versi lama 3.0. Oke, jadi mungkin sekarang langsung aja kita tes untuk Antutunya. Untuk Antutunya tadi udah saya tes sekitar ini. Nah, skornya 567.834. Device yang paling kenceng yang pernah saya tes di Antutu itu sampai saat ini masih Nubia Red Magic 5G dengan skornya 601.000. Padahal RAM-nya sama 8 GB. Nubia kemarin saya tes itu juga 8 GB, tapi nanti saya juga bakalan tes yang 12 GB. Saya masih beli, belum datang. Nah, kalau misalkan kita rankingkan, dia ada di peringkat kelima. Wow, Antutunya ikut dark mode ya. Kalau saya pakai dark mode, coba saya matikan dulu aja fitur dark mode-nya. Nah, jadi kalian bisa lihat kalau misal dirankingkan dia ada di urutan kelima. Cuman kayaknya yang di Antutu ini belum diupdate lagi karena untuk skor yang udah 600 ribuan di sini belum ada. Kemudian buat kalian yang mungkin nggak percaya dengan Antutu, tenang aja. Tadi juga udah saya tes pakai 3D Mark, dan di 3D Mark ini Slingshot Extreme di OpenGL-nya mendapatkan skor 7165 dengan detailnya seperti itu. Dan untuk Vulkan-nya 6589, grafik skornya ini kalian bisa baca di sini ya. Kemudian untuk Geekbench. Nah, Geekbench-nya mana tadi? Geekbench-nya ini untuk performa single core-nya dia ada di, sebentar kita lihat history. Nah, untuk performa single core-nya dia ada di 895 dan multi core-nya di 3323.
Oke, mungkin saya nggak tes gaming ya, di reviewnya aja untuk tes gaming karena biar nggak terlalu panjang. Snapdragon 865, 8 GB tes gaming. Saya belum bisa menemukan game Android di 2020 yang bisa menaklukkan Snapdragon 865. Kemarin ada yang bilang PUBG tapi pakai scene yang pakai asap-asap. Nah, itu nanti saya coba di reviewnya, dan Honkai Impact 3 yang di open world. Saya coba ya nanti ketika di reviewnya. Oke, mungkin cukup segitu dulu aja untuk hands-on dari Xiaomi Poco F2 Pro with easy access to Google Play Store ya. Sindiran yang mantap sekali. Dan first impresi saya nggak terlalu berat ya HP ini ya. Nubia itu berat banget loh. Meskipun dimensinya kayaknya sama sekitar 6, berapa, cuman ini nggak terlalu berat. Jadi kalau misalkan kalian nonton streaming Netflix ya, nonton seperti ini nggak terlalu kemeng. Walaupun nggak ada 1 kilo, cuman kalau terlalu lama seperti ini, menurut saya kemeng. Apa bahasa Indonesia kemeng tuh? Kram. Ya, jadi nggak terlalu kram. Kemeng itu bahasa Jawa ya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja unboxing dan juga hands-on dari Xiaomi Poco Phone F2 Pro kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye. Muntun bercanda.